Hai semuanya, balik lagi di The Barley Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja, semua kerjaan bisa lancar dan lain-lain. Gue doain yang baik-baik aja ya. Terus gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, atau dari awal sampai akhir udah dengerin. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast maksudnya, dan di Anchor. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nge-share, udah komen, udah kontak gue. Dan kalau misalkan kalian mau nge-support channel gue, lu bisa donate lewat Saweria yang gue kasih linknya di deskripsi di YouTube di bawah. Sebelumnya kita udah pernah ngomongin, maksudnya udah ngomongin podcast yang judulnya tentang pelan-pelan aja. Kalau misalkan lu gak ngerti judulnya kenapa pelan-pelan aja, coba boleh lu dengerin dulu yang sebelumnya. Tapi sebelumnya tuh kita udah ngomongin tentang itu, terus kita juga udah ngomongin tentang curhatan pribadi gua. Dan di hari ini gua mau apa ya, bikin podcastnya tuh, si temanya itu gak cuman ilmunya doang, tapi gua satuin nama curhatan gue juga, yang dimana ini tuh berperan besar banget di hidup gue. Dan selain itu, di tema hari ini tuh apa ya, istilahnya kayak satu pandangan yang gue tuh baru dapetin di tahun-tahun inilah, tahun ini sama tahun kemarin. Salah satu pandangan, salah satu mindset yang apa ya, istilahnya kayak merubah pandangan gue terhadap hidup gue dan terhadap dunia ini secara menyeluruh. Dan di hari ini gue mau ngomongin podcast mengenai sukses sama dengan banyak uang atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan yang namanya sukses itu kan, kita udah ngeliat lah, yang namanya sukses itu kan orang tuh pengen banget lah yang namanya sukses. Siapa sih yang gak mau sukses? Bahkan elu pun atau siapapun itu, yang namanya manusia mah ya pengennya pasti sukses lah. Pasti sukses gitu. Karena yang namanya sukses itu kan berarti apa ya, kayak sebuah tolak ukur di mana lo itu sudah berhasil dalam hidup ini. Nah, abis itu juga di zaman sekarang, apalagi di zaman adanya sosial media, gue yakin ketika zaman-zamannya apa ya, mungkin Facebook atau Twitter dan Instagram udah mulai muncul, sekarang tuh udah mulai banyak konten-konten yang ngomongin tentang kesuksesan. Kayak misalkan konten yang, tau gak sih, yang konten-konten yang kayak orang ini sukses di umur 28 misalkan. Orang ini sukses di umur 25. Sukses dengan kekayaan segini, sukses dengan bla 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 gitu. Tapi sayangnya isi konten kesuksesan yang sekarang kita lihat itu kebanyakan berhubungan dengan harta, material, materi, material batu bata gituan. Maksudnya material gitu ya, yang maksudnya tuh kayak apa namanya, harta dan ya kayak gitulah, ngerti lah maksudnya, yang ada nilainya gitu, harta, mobil, emas, terus semacam itu. Dan kebanyakan konten zaman sekarang tuh banyak banget yang mengajari kita untuk menjadi orang-orang tersebut. Jadi seakan-akan kayak kita tuh di apa ya, diberikan kok sebuah konten yang dimana kita tuh diajak untuk menjadi the next Bill Gates misalkan, atau enggak the next apa ya, the next Jeff Bezos misalkan, atau enggak the next ya siapapun lah, orang-orang yang tajir dan uangnya banyak gitu. Dan itu tuh menjadi sebuah apa ya, kayak sebuah konten yang menurut gua itu tuh berdampak pada mindset orang-orang yang ngelihatnya. Karena nggak semua orang tuh punya mindset yang sama kan. Jadi ada beberapa orang yang mindsetnya justru malah melenceng, yang awalnya dia tuh seharusnya dari konten itu tuh dia tuh harus jadi orang yang apa ya, mementingkan kesuksesan pribadi. Tapi justru dengan melihat konten seperti itu, dia malah pengen sukses tuh bukan untuk pribadi tapi untuk dilihat sama orang gitu, ngerti nggak? Jadi pengen gaya gitu, gayanya tuh pengen terlihat sukses di dunia ini gitu. Dan itu tuh yang terjadi pada kehidupan kita sekarang di society kita. Dan dari beberapa hal itu adalah kenapa sih gue mau ngomongin tentang podcast hari ini. Langsung aja kita masuk ke isi dan inti dari podcast ini. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya sukses, kalau misalnya kita berpacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI itu yang namanya sukses itu artinya berhasil.
Berhasil dalam arti apa aja? Maksudnya nggak harus berhasil dalam keuangan, berhasil dalam finansial, tapi mungkin aja bisa berhasil dalam hidup, berhasil dalam pertemanan, berhasil dalam pendidikan, karir dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tadi lagi ya, lihat ke apa namanya yang tadi gue omongin lagi, sukses di zaman sekarang banyak banget orang yang bilang kalau sukses itu harus banyak uang. Banyak banget orang yang bilang kalau sukses itu harus seperti seorang Raffi Ahmad misalkan, atau seorang Sule misalkan, atau seorang yang bener-bener terpandang misalkan. Dan itu tuh nggak cuman dikasih tahu dari orang, dari mulut ke mulut doang, tapi di konten pun dikasih tahu gitu. Dan habis itu gue tuh sering banget ngeliat banyak konten di luar sana, entah itu YouTube atau Instagram atau apapun, yang kalau misalkan bikin thumbnail, bikin cover di depannya gitu, selalu di misalkan ada judul nih ya, judulnya tuh kayak apakah Anda pengen sukses gitu. Terus belakangnya tuh gambar Lamborghini, gambar Rolex sama gambar emas gitu. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak gak baru-baru loh, itu tuh konten kayak gitu tuh udah lama banget loh. Maksudnya udah dari zaman-zaman gua SMA gitu kalau nggak salah ya, zaman-zaman tahun 2016 2017 kalau nggak salah. Nah, ini pun ada hubungannya sama apa yang pengen gue ceritain sekarang. Jadi gini, kalau misalkan lu denger, kalau misalkan lu belum dengerin ya, lu coba dengerin podcast gue yang prioritas dan keinginan. Itu di situ tuh gue ngeceritain ke lo semua kalau misalkan gue tuh anaknya pelit, terus anaknya tuh anaknya tuh pengen banget nyari uang dan lain-lain, terus kayak terobsesi dengan keuangan sampai gue nggak makan, terus nabungnya berlebihan dan lain-lain gitu kan. Di situ tuh gue tuh cerita kayak gitu kan, dan banyak banget orang yang bilang kayak lu nggak bisa berlebihan itu, terus nggak boleh misalkan kayak gitu. Dan habis itu tuh yang gue ingat-ingat lagi ya, kenapa gue bisa melakukan seperti itu tuh karena gue terobsesi dan kayak tergiring, bukan opini ya, tapi kayak mindset gue tuh tergiring oleh banyaknya konten di luar sana yang bilang kalau sukses itu harus punya banyak uang gitu. Dan kayak waktu zaman itu tuh gue inget banget, waktu zaman SMA itu gue tuh sering banget baca buku yang pertama. Terus yang kedua gue juga nge-followin akun Instagram yang yang banyak banget konten tentang bisnis, tentang keuangan. Terus di situ pun gue tuh seakan-akan kayak suka menyetarakan semua orang tuh kalau misalkan kalian mau sukses, lo harus bisa menabung, terus menyimpan uang, terus ataupun lah pokoknya selalu gue hubungkan dengan uang gitu. Dan di saat itu juga tahun 2016-an 2017-an itu gue tuh seakan-akan kayak kayak nggak suka sama orang yang nggak bisa nyari uang gitu. Ngerti gak sih, kayak orang yang nggak bisa nyari uang itu seakan-akan menurut gue adalah orang yang bodoh lah gitu waktu itu ya. Sekarang mah enggak. Jadi waktu itu tuh kayak gitu, jadi seakan-akan kayak digiring mindset gue oleh banyaknya konten di luar sana, entah itu dari buku atau apapun, untuk gue tuh memiliki mindset bahwa sukses sama dengan uang. Dan gue tuh baru sadar akhir-akhir ini, sadar ketika tahun lalu, bulan lalu lah kayaknya, tahun lalu deh, tahun 2019-an, gue baru sadar bahwa yang namanya sukses itu tidak selalu tentang uang. Kenapa gue bisa sadar tentang hal itu? Karena gini, waktu itu gue tuh masih terobsesi dengan yang namanya uang di awal tahun 2019. Dan gue tuh mencapai puncak, bisa dibilang gue tuh bisa beli apapun yang gue mau gitu ya. Itu tuh sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Dan di situ tuh gue tuh beli sesuatu yang memang gue tuh beli bukan untuk karena gue butuh, tapi karena gue tuh pengen terlihat sukses. Ngerti nggak sih? Gue udah cerita deh kayaknya di podcast sebelumnya, kalau nggak salah gue udah cerita. Terus gue beli, dan ketika gue beli, gue nggak ngerasa apa-apa setelah beberapa jam setelah gue membeli barang tersebut. Ya mungkin di awal-awal kayak 15 menit pertama, 30 menit pertama gue ngerasa kayak, wah keren banget nih gue punya kayak gini, gue berhasil nih, gue sukses nih, gue punya uang nih. Tapi setelah itu kayak
kayak kosong aja gitu, kayak empty aja gitu. Gue nggak tahu kenapa. Dan di situ gue ngerasa kayak ada yang kurang. Gue ngerasa kayak seakan-akan kayak ada sesuatu yang ini tuh bukan jalan gue, ngerti gak sih? Kayak gue tuh pengen punya satu hal yang dimana ketika gue ngerjain itu tuh ya gue bisa bilang kalau diri gue sukses tapi tanpa menghasilkan uang gitu, ngerti nggak? Dan disitulah baru gue tuh ngerasa, gue tuh sadar bahwa yang namanya sukses itu nggak selalu tentang uang. Tapi sayangnya teman-teman gue sampai sekarang pun masih punya pikiran seperti itu. Sukses itu harus punya properti, harus punya emas, harus punya mobil mewah dan lain-lain. Sebenarnya gue nggak nyalain sih, mungkin aja, mungkin mereka tuh punya mindset seperti itu, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue sendiri, untuk menyetarakan setiap umat manusia yang berbeda-beda gitu ya, kalau menurut gue sih sukses itu nggak selalu tentang uang. Karena gini loh, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya sukses kan tadi kan balik lagi ke KBBI, itu artinya berhasil kan ya. Jadi logikanya kalau misalkan yang namanya berhasil itu dia tuh nggak ngejelasin gitu kalau misalkan di KBBI itu sukses itu berhasil dengan uang, kan enggak. Tapi di KBBI itu cuma dijelasin berhasil doang, yang which is yang namanya berhasil itu bisa untuk aspek apapun gitu. Kalau kita misalkan ngomongin contohnya kayak misalkan kita ngomongin tentang pendidikan atau nggak karir deh misalkan, atau nggak cita-cita misalkan. Gini, kalau misalkan lu seorang misalkan orang yang suka ngedesain, lu orang yang suka misalkan menggambar atau misalkan main game deh, paling gampang deh. Lu kalau misalkan suka main game dan lu itu bisa enjoy dengan apa yang lu suka, dan yang lu mainin gitu ya, si gamenya yang lu mainin itu bisa menghibur banyak orang, itu tuh lu bisa ngomong ke diri lu sendiri bahwa lu sukses gitu. Nggak harus dapat pengakuan dari orang lain. Kenapa? Karena yang merasakannya itu ya lu sendiri, ngerti gak sih? Jadi as long as apa yang lu lakukan itu bisa membahagiakan diri lu, dan kalau menurut gue ya mungkin bisa membuat orang lain mendapatkan positifnya juga dari lu, menurut gue itu bisa dibilang sukses sih. Karena yang namanya sukses itu ya balik lagi ketika lu merasa berhasil dalam mengerjakan sesuatu gitu. Kalau misalkan gini, misalkan lu pengen menjadi seorang yang main game doang tapi bisa dibilang sukses gitu, ya mungkin dengan cara lu itu jadi seorang streamer gaming misalkan. Atau enggak kalau misalkan lu suka ngegambar, lu suka menulis, lu menulis misalkan ya, lu nulis tapi si tulisan lu itu berperan positif buat orang lain juga. Misalkan lu bikin konten atau enggak lu bikin buku gitu ya yang bisa dibaca oleh orang lain, dan orang lain itu merasa ada manfaatnya dari apa yang lu berikan itu, ya lu bisa aja bilang sukses di situ gitu. Dan sukses itu menurut gue ya nggak harus dapat dari pengakuan dari orang lain sih menurut gue. Karena apa ya? Karena ya balik lagi yang ngerasain sukses itu diri lu sendiri. Karena gini loh, ada aja nih ya, misalkan lu ketemu orang tajir, misalkan lu ketemu orang yang kaya misalkan, lu ngomong aja ke dia, wah bapak atau ibu, Anda sangat sukses ya sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan si orangnya humble gitu ya, rendah hati, dia pasti bilang, oh enggak kok, saya belum sukses gitu. Kenapa dia bilang gitu? Karena menurut dia, menurut mindset dia yang berkata kepada dirinya sendiri, dia berkata bahwa dia belum sukses gitu. Karena dia tuh sadar bahwa yang namanya sukses itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri lu sendiri gitu, diri kita sendiri gitu. Dan kayak ya itulah yang terjadi, yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Karena ketika kita punya mindset bahwa sukses itu harus memiliki uang dan memiliki harta yang banyak, justru kayak dampak atau efeknya tuh justru malah makin kemana-mana, ngerti gak sih? Kalau misalkan lu punya mindset yang bagus, mungkin lu bakal melakukan kayak misalkan, oh gue harus nabung, gue harus investasi misalkan, oke itu bagus. Tapi kalau misalkan mindset lu salah dan lu nggak mengolah dulu informasi secara benar baru mengerjakannya, mungkin ketika lu mendengar sukses itu harus dihubungkan dengan kekayaan, mungkin lu bakal melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya lu lakukan. Misalkan lu itu pengen punya uang yang banyak supaya dikatakan sukses,
yang lo lakukan adalah dengan menciptakan sebuah konten yang merugikan orang lain misalkan, tapi yang penting AdSense yang banyak, atau nggak lo bikin hoax, bikin berita bohong supaya dapat dapat pujian dari orang lain, terus orang-orang malah jadi kayak misalkan ramalin gue dong, ntar gue jadi apa, gue bayar deh misalkan gitu. Ya mungkin kayak gitu, contoh doang misalkan. Nah abis itu mungkin aja lo bikin apa kayak yang pokoknya yang negatif lah, konotasinya negatif, tapi yang penting lo dapet uang. Kenapa? Karena lo punya mindset yang namanya uang itu sama dengan sukses, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Dan ya di situ gue baru nyadar bahwa diri gue sendiri ini beberapa bulan lalu gitu ya, gue bersadar bahwa diri gue ini bisa dibilang kalau gue tuh sukses itu bukan ketika gue nanti punya uang yang banyak gitu, tapi ketika gue bisa berperan baik, berperan positif buat orang-orang di sekitar gue. Apakah gue sekarang bisa bilang kalau gue itu sekarang sukses? Bisa, karena ya gimana ya, kayak maksudnya ya yang ngomongin sukses itu kan gue diri gue sendiri yang pertama. Terus yang kedua, apakah yang gue bikin ini berperan baik buat orang lain? Iya, karena gue bikin konten yang positif buat orang lain, gue bikin podcast, gue bikin apapun yang pokoknya emang bisa membantu orang lain, ya gue bisa bilang ke diri gue sendiri kalau misalkan gue sukses. Apakah gue peduli kalau misalkan orang bilang gue belum sukses? Ya enggak lah, ngapain gue peduli sama orang lain bilang gue sukses atau belum gitu kan. Karena mau gimana pun juga yang menilai orang sukses itu ya sebenarnya diri lu sendiri sih kalau menurut gue ya. Even though kalau misalkan lu ngeliat kayak wah di di majalah atau nggak di internet, di konten-konten, orang ini adalah orang sukses gitu, tapi apakah lo tahu gitu di belakangnya dia sukses atau belum? Kan enggak. Kalau misalkan dia punya banyak duit, dia punya harta yang melimpah, tapi ternyata di belakangnya dia sedih, dia nggak punya teman, kesepian, ya sama aja. Gimana caranya lo bilang mau dia gimana caranya lo bisa bisa bilang kalau dia sukses gitu? Ada loh satu, aduh siapa ya, gue tuh lupa namanya. Lu lihat deh di YouTube-nya Menjadi Manusia. Ada salah satu pengusaha besar yang sukses banget, duitnya banyak, terus punya perusahaan gede, profitnya gede, omsetnya besar. Orang bilang dia sukses, itu gila loh. Orang maksudnya kayak wah parah nih orang, sukses banget ya, duitnya banyak. Tahu nggak dia di baliknya kayak apa? Di baliknya dia bilang ke si Menjadi Manusia ini, dia bilang kalau gue tuh ngerasa sedih, gue tuh ngerasa down, gue tuh ngerasa sepi, nggak punya temen dan kesepian. Gue ngerasa kayak hidup gue tuh udah nggak ada tujuannya lagi, dan gue udah mau waktu itu pengen minum obat-obatan gitu, kok nggak salah, lupa gue. Pokoknya pikirannya udah kemana-mana, udah aneh gitu. Nah kalau misalkan lu tanya ke dia, lu bilang deh, Anda sukses ya Pak ya? Bener gak kalau misalkan Anda sukses sekarang, sesukses ini? Mungkin di depan lu dia bilang, oh yang mungkin iya bisa dibilang sukses, tapi di belakangnya mungkin dia di belakangnya pasti dia ngerasa kayak, aduh gue belum sukses, gue belum merasakan hidup yang sebenarnya, gue belum merasakan hidup yang gue pengen gitu. Dan ya menurut gue sih seperti itu. Jadi sukses itu ditentukan sama diri lu sendiri. Apakah lu sudah merasa berhasil dengan apa yang lu inginkan dari dulu sampai dan sekarang lu kesampaian atau belum. Dan yang namanya sukses itu bukan ditentukan dari pandangan orang lain gitu. Nah dari isi yang tadi gue ceritain itu gini, sukses menurut gue adalah ketika lu itu bisa merasa menjadi seorang manusia yang full gitu, ngerasa kayak istilahnya kayak bukan sempurna ya, tapi istilahnya kayak lu enjoy sama hidup lu. Itu yang menurut gue definisi dari sukses. Even lu nggak punya banyak uang, even lu even lu itu nggak terlalu tajir segimanapun, lu nggak se-famous apapun tapi selama lu punya rasa yang sangat bahagia setiap harinya, selama lu menjadi seseorang yang bener-bener happy setiap menit, setiap detik, setiap jam gitu ya, menurut gue itu sukses sih gitu. Karena
kalau misalkan lu tahu yang namanya manusia itu mau gimana pun juga kita selalu mengejar yang namanya kebahagiaan. Apa ya, kayak misalkan menurut gue ya, yang namanya manusia itu punya satu kesamaan, yaitu mencari kebahagiaan mau gimana pun juga, entah itu baik atau buruk. Gue pernah cerita di podcast sebelumnya kalau nggak salah, tapi lupa gue judulnya yang mana. Tapi intinya gitu. Dan yang kedua, aduh, kenapa ya layar gue nggak enak banget. Habis itu yang kedua, sukses lu sama sukses orang lain tuh beda gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri lu sama orang lain, jangan pernah apa ya namanya, jangan pernah menyamaratakan diri lu dengan orang lain, dan jangan pernah ngerasa iri atau minder sama orang lain. Karena even lu punya satu kesamaan yang sama, kayak misalkan lu punya hobi yang sama misalkan, tapi even punya hobi yang sama pun ya tetap aja, maksudnya kayak ujung-ujungnya rezekinya pasti beda, takdirnya pasti beda, apalagi pasti ada bedanya gitu. Jadi tenang aja, jangan terlalu fokus sama orang lain, tapi menurut gua ya 90% fokuslah sama diri lu sendiri gitu. Dan yang terakhir, eh ya udah sih itu aja. Yang terakhir tadi sebenarnya mau gue sebutin sih, yang tadi apa namanya, fokus sama diri lu sendiri gitu. Jadi gitu aja menurut gue di podcast hari ini. Gue cuma pengen kasih tahu ke kalian semua kalau yang namanya sukses itu nggak harus punya uang banyak menurut gue. Yang namanya sukses itu banyak banget macamnya, tergantung pada diri lu sendiri lagi. Jangan terlalu jangan terlalu terobsesi dengan konten-konten di luar sana yang bilang kalau sukses itu sama dengan uang. Menurut gue enggak. Tapi menurut gue sukses itu sama dengan enjoy sih menurut gue. Gue nggak tahu nyari kata-katanya gimana, cuman satu kata yang paling pas untuk mencerminkan sukses menurut gue adalah enjoy sih. Serius, kayak misalkan lo punya uang banyak tapi kalau nggak enjoy buat apa, ya nggak? Gitu sih. Enjoy itu udah pasti happy sih, menurut gue sih gitu. Udah gitu aja lah podcast gue untuk hari ini. Setelah podcast hari ini, gue mau balik lagi ke sesi yang baru yang kayak kemarin ya, sesi curhat yang literally bener-bener curhat doang. Dan ya semoga lu suka dengan tipe konten yang seperti itu. Jadi gitu aja podcast gue hari ini mengenai sukses. Abis itu gue juga thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue. Sampai ketemu lagi di podcast gue yang selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.